Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Terima kasih untuk hari ini kita ketemu kembali sama Bu If dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan pembukaan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Siap Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa ilaihi turja'ul umuru kulluha ya Fattah. Terima kasih untuk pembacaan doa hari ini. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya akan Ibu cek kehadiran kalian. Seperti biasa akan Ibu absen ya, untuk melihat siapa saja yang hari ini tidak masuk. Azahra Nur Habibah, Dwi Indah Fitriani, Nur Jamaika Uswatun Naihla. Alhamdulillah untuk hari ini kelas 11 TBU 1 nihil. Seperti biasa Ibu akan cek kelengkapan kalian dan kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Sudahkah mengambil buku paket PAI anak-anak? Sudah. Terima kasih. Itu memang rutinitas kita setiap hari ya, setiap akan belajar PAI. Ada yang tidak bawa buku tulis PAI hari ini? Yang tidak membawa buku tulis PAI? Saya Bu, maaf saya tadi terburu-buru. Tidak apa-apa, untuk hari ini masih Ibu maklumi karena mungkin tadi ada kegiatan pagi di pesantren sehingga mungkin dari kalian ada yang lupa tidak bawa buku. Akan tetapi untuk minggu depan akan Ibu cek apakah kalian sudah melakukan tambal sulam untuk catatan hari ini apa belum. Seperti itu ya Vina. Jadi minggu depan harus dilengkapi. Untuk mengawali belajar hari ini, seperti biasa, Ibu akan meminta kalian untuk membaca surah Al-Quran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan berlangsung. Hari ini Ibu minta kalian bersama-sama untuk membaca Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 36. Bisa dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza taru 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk pembacaan surah Al-Mutaffifin. Semoga menambah semangat dan motivasi kalian untuk belajar hari ini. Sebelum Ibu mulai untuk masuk pada pembahasan materi hari ini, akan sedikit Ibu tanyakan terkait dengan surah yang baru saja kalian baca. Adakah hubungannya surah Al-Mutaffifin dengan pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Karena Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 bagian dari ayat yang membahas tentang larangan dalam memainkan timbangan atau takaran dalam praktek jual beli. Terima kasih, bagus sekali ya. Jadi ada teman kalian tadi yang menjawab bahwa surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 berkenaan dengan larangan untuk bermain timbangan dan takaran
jual beli. Ingatkan anak-anak untuk pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Iya. Kita membahas tentang materi apa? 1. Kegiatan ekonomi yang disebut distribusi. 2. Kegiatan ekonomi yang produksi. 3. Kegiatan ekonomi yang disebut konsumsi. Ada lagi yang ingin menjawab? Materi kemarin kita membahas apa selain untuk kegiatan ekonomi tadi yang sudah disebut teman kalian? Saya Bu, pengertian ekonomi Islam. Terima kasih, bagus sekali untuk teman kalian, bisa beri tepuk tangan untuk hari ini kita akan belajar, masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu hari ini kita akan belajar tentang praktek ekonomi Islam atau macam-macam dari praktek ekonomi Islam. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti di sini kalian akan melihat bagaimana praktek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seperti biasa, nanti akan Ibu bagi beberapa kelompok belajar, ya, seperti kemarin. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, anak-anak? Ya. Untuk lembar kerja diskusi kelompok, yang nanti untuk hasil diskusinya bisa kalian tuliskan dalam lembar kerja. Sebelum dimulai, jangan lupa dituliskan kelompoknya sama nama-nama anggota kelompok. Ibu kasih ketentuan untuk diskusi hari ini. Yang pertama, nanti akan Ibu tampilkan video yang tentunya kalian amati video di depan dengan teliti. Dari pengamatan video tersebut, nanti untuk yang kalian lakukan bersama kelompok masing-masing, yaitu kalian mencari permasalahan-permasalahan yang ada dalam praktek ekonomi di masyarakat. Apalagi dalam kehidupan saat ini banyak sekali praktek ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi mencari beberapa permasalahan dalam kegiatan ekonomi, terus kemudian nanti kalian akan mencatat hasil atau pertanyaan dari yang sudah kalian simpulkan bersama teman kelompok. Kemudian untuk lembar kerja kelompoknya nanti bisa dikumpulkan di akhir pertemuan hari ini. Seperti itu anak-anak, ada yang masih ditanyakan? Silakan kalian amati terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan, yang kemudian nanti akan kalian analisis permasalahan-permasalahan yang muncul. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama dekat rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak, ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada surah yang sama, kira-kira gini ya. Atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apa lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli, serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, Jadi hasil yang kamu tulis nanti akan kalian sampaikan ke depan pada saat diminta untuk presentasi kelompok. Dari hasil pertanyaan kalian yang tadi sudah kalian paparkan di depan, dan itu bagian dari hasil diskusi kalian bersama kelompok, di sini akan Ibu tampilkan penjelasan terkait dengan materi hari ini, dan itu terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kalian paparkan di depan. Kalian amati betul videonya. Untuk jawabannya kalian juga bisa ditulis di buku, baik itu jawaban untuk pertanyaan kelompoknya sendiri ataupun jawaban untuk pertanyaan
mari amati video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Praktek Ekonomi dalam Islam. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam praktek ekonomi Islam terdapat istilah muamalah. Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan perdata, dan sebagainya. Yang termasuk dalam muamalah nanti akan dibahas terkait dengan adanya macam-macam praktek ekonomi Islam. Praktek ekonomi Islam yang pertama akan kita bahas adalah jual beli. Nah, terkait dengan jual beli nanti ada pembahasan pengertian jual beli, bagaimana dasar hukum jual beli dalam agama Islam, serta apa saja yang menjadi rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara atau akad tertentu. Praktek jual beli dalam pandangan Islam dibenarkan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diskusi sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita memasuki untuk memaparkan hasil diskusi kalian bersama teman-teman. Maju ke depan. Saya dari kelompok 1 ingin membahas yang tadi. Di zaman sekarang yang teknologinya semakin canggih, berpengaruh pada praktek jual beli yang dilakukan seseorang dengan cara praktis seperti adanya praktek jual beli online. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya praktek jual beli online menurut pandangan Islam? Yang kedua, adakah alasan mengapa dalam praktek jual beli online di Indonesia tidak dipermasalahkan oleh pemerintah dalam hal ini? Dalam hal ini adalah MUI. Demikian hasil diskusi kelompok kami dalam mencari permasalahan-permasalahan yang muncul pada kegiatan ekonomi ini. Sekarang kelompok berikutnya yang giliran untuk mempresentasikan hasil diskusinya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dalam praktek ekonomi tentang orang yang berhutang, di mana di dalam praktek hutang pasti ada persentase bunga, seperti yang terjadi dalam praktek bank. Pertanyaan seputar masalah dalam hutang yaitu 1. Bagaimanakah hukum dari adanya ketentuan bunga dalam praktek hutang? Kedua, adakah landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran tentang larangan bunga dalam praktek hutang? Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Setelah kalian tadi mengamati video di depan dan kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil diskusi kalian bersama teman kelompok, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pencarian jawaban atas permasalahan yang muncul di awal tadi. Satu kelompok bisa perwakilan maju ke depan 1 atau bisa ditemani 1 orang. Bisa dipersiapkan siapa yang akan maju? Ada yang ingin maju untuk perwakilan kelompoknya? Saya Bu.
jumlah barang. 3. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari penjual dan pembeli. Terima kasih. Sekian dari hasil diskusi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang soal jual beli online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas paparan dari perwakilan kelompok untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana hukum jual beli online. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban. Dari yang sudah kalian diskusikan tadi, Ibu minta untuk dikumpulkan ke depan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Ibu tunggu, bisa dimulai dari sekarang untuk dikumpulkan ke depan. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Untuk selanjutnya Ibu akan lakukan evaluasi seperti biasa juga. Di sini nanti akan Ibu bagi lembar kerja siswa. Di situ ada 5 soal esai yang nanti akan kalian kerjakan hari ini juga. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk dikerjakan di kelas, kemudian nanti Ibu temukan. Waktu mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Bagi yang belum selesai segera untuk diselesaikan. Mengerjakan sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan. Tadi sudah mengerjakan beberapa soal yang sudah Ibu berikan. Sekarang saatnya kita berada pada bagian penutup. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa akan Ibu kasih tugas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Tugas bisa dicatat di buku, dipersiapkan dulu untuk alat tulisnya. Tugas sudah kalian catat ya, jadi jangan lupa minggu depan batas akhir pengumpulan tugas. Sebelum materi kita akhiri, ada yang ingin dipertanyakan terkait untuk pembahasan materi kita pada hari ini? Bagus sekali. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua.